Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasih. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Doa saya, saudara tetap dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Dan tentu terus berpengharapan kepada Tuhan akan hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saudaraku, ada sebuah kisah menarik tentang seorang penginjil yang diutus oleh gerejanya, sebuah gereja di daerah Eropa untuk melakukan sebuah pelayanan penginjilan ke sebuah negara, daerah terpencil di sebuah daerah di Afrika. Ketika ia sampai ke daerah tersebut, ia mencoba menyesuaikan dirinya dengan tempat di mana ia melayani. Sebuah desa kecil yang berjarak cukup jauh dari kota, dan ia mulai melayani. Dan pelayanan yang ia lakukan adalah dari pelayanan kesehatan lebih dahulu. Sambil belajar tentang budaya setempat dan bahasa setempat, ia mulai memberikan penyuluhan tentang kesehatan. Nah, entah kenapa tiba-tiba ada sebuah penyakit yang begitu mewabah di desanya, dan obat-obatan yang ia bawa ternyata mulai menipis dan habis. Lalu ia memutuskan untuk segera pergi ke kota dan mencari obat-obatan untuk menolong warga desa yang sedang mengalami wabah penyakit tersebut. Ia membawa kudanya, karena dari tempat itu tidak ada kendaraan apapun selain memang memakai kuda untuk sampai ke kota dengan perjalanan 1 hari 1 malam. Ketika ia sampai di kota, ia membelanjakan semua kebutuhan untuk ia bawa pulang ke desa tersebut. Obat-obatan, makanan, dan segala keperluan-keperluan yang lain. Tanpa ia sadari ada beberapa orang yang mengamati apa yang ia lakukan selama belanja di kota tersebut. Lalu ia mengepak semua barang-barangnya dan segera beranjak untuk pulang kembali ke desanya. Lagi-lagi tanpa ia ketahui, orang-orang yang tadi memperhatikannya di kota mengikutinya perlahan-lahan, mengendap-endap, menjaga jarak. Dan maksud mereka adalah ingin merampok dan membunuh sang penginjil itu. Karena mereka berpikir sang penginjil itu pasti membawa banyak uang. Saudaraku, kemudian di tengah perjalanan, karena hari sudah mulai gelap, ia mendirikan tenda di dalam hutan yang lebat. Ia mendirikan tenda, lalu kemudian membuat api unggun, memasak dan membuat minuman. Setelah dia makan dan kenyang, ia lantas kemudian membawa lentera kecil untuk masuk ke dalam tendanya. Lagi-lagi tanpa ia sadari, tanpa ia ketahui, gerombolan yang tadi mengikutinya mulai mengepung tenda tersebut dan bersiap-siap untuk segera menyergap dan merampok serta membunuh. Sang penginjil ini kemudian masuk dalam tendanya, ia mengunci resleting tendanya, dan kemudian ia berlutut dan berdoa. Pada saat ia berlutut dan berdoa, kepala perampok itu segera memberi tanda pada anak buahnya untuk segera menyergap. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Sebelum mereka keluar dari persembunyian mereka, tiba-tiba mereka melihat di dalam tenda tersebut ada 1 orang yang berdiri, sementara sang pendeta penginjil itu berlutut berdoa. Lalu ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan total semua yang berdiri mengelilingi sang pendeta itu ada 9 orang. Mereka kaget. Yang mereka tahu bahwa dia datang sendirian ke kota, dan mereka mengikuti sampai ke hutan ini sendiri juga. Tapi mengapa tiba-tiba di dalam tenda itu ada 9 orang dan bersamanya 10 orang? Mereka kaget sekali. Dan mereka merasa bahwa ini orang sakti, orang hebat. Dan mereka gemetaran, saudaraku. Sepanjang malam mereka gemetaran. Sampai kemudian sang pendeta itu mematikan lampunya dan tidur. Dan keesokan paginya ketika ia membuka resleting tendanya, ia melihat segerombolan orang-orang yang bermaksud tadi jahat berlutut di depannya dan menyembah dia. Lalu kemudian sang penginjil ini berkata, "Apa yang Anda lakukan pagi-pagi di depan tendaku?" Kepala perampok itu kemudian bersujud dan bercerita tentang apa yang mereka lihat semalaman. Tetapi sang pendeta itu berkata, "Mari lihat ke dalam tendaku, tidak ada 1 orang apapun. Yang ada hanya aku sendiri di dalamnya." Lalu kemudian kepala perampok itu bersama dengan anak buahnya berkata, "Bapak, ampuni kami. Bapak adalah orang sakti, orang hebat. Kami yang tadi berniat untuk membunuh Bapak dan merampok, saat ini kami ingin menjadi pengikut Bapak." Lalu kemudian
sang penginjil ini mengajak orang-orang tadi kembali ke desanya dan memperkenalkan kepada warga desa tentang apa yang terjadi dalam peristiwa malam di hutan itu. Nah, saudara-saudaraku, singkat cerita, perjalanan pelayanannya sampailah selesai pada waktunya dan ia kembali ke Eropa, ke negaranya untuk melanjutkan tugas pelayanan yang berikutnya. Ketika ia kembali, ia disambut dengan begitu luar biasa oleh jemaatnya yang mengutus sang penginjil itu. Lalu dalam sebuah ibadah penyambutan, sang penginjil itu bercerita tentang pengalaman rohaninya yang ia alami di tengah hutan gelap tersebut. Nah, saudara, ketika ia bercerita, ada seorang bapak tua yang berkata, "Bapak pendeta, bolehkah kami tahu tanggal berapa dan kapan waktu itu terjadi?" Lalu pendeta itu bercerita pada tanggal dan hari dan seterusnya. Lalu sang bapak tua itu berdiri dan berkata, "Saudara-saudaraku, pada hari dan tanggal itu, saya dan beberapa yang lain berdoa khusus untuk Bapak Pendeta kita ini. Untuk penginjil yang kita utus untuk melayani. Mari, siapa yang ikut bersama dengan saya berdoa khusus untuk Bapak ini? Saya minta untuk bangkit berdiri." Dari bangku sebelah kiri, seorang nenek tua bangkit berdiri. Di tengah dan seterusnya, seorang tua berdiri. Lalu kemudian di paling belakang ada 2 orang pemuda yang berdiri. Total semuanya yang berdiri ada 9 orang. Dan bapak yang tadi bercerita tentang doa bersama, ia mengatakan, "Bapak Pendeta, kami berdoa khusus untuk Bapak di hari dan tanggal tersebut. Entah mengapa pada saat itu kami terus mendukung Bapak dalam pelayanan Bapak. Dan kamilah orang yang hari ini berdiri di depan yang bercerita dan berdoa tentang apa yang Bapak ceritakan tadi." Seketika sang pendeta tertunduk dan berkata, "Tuhan, aku bersyukur karena ada orang-orang yang mau berdoa untukku." Ia memeluk mereka satu persatu dan berkata, "Terima kasih. Kalau tanpa doa kalian mungkin aku tak akan kembali kemari." Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, apa menarik dari kisah ini, saudaraku? Doa luar biasa, saudaraku. Doa memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Ini dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yakobus pasal kelima. Yakobus pasal kelima ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi saudara Yakobus pasal 5 ayat 16. "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Saya ulangi saudaraku ayat 16. "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Saudara-saudara, jemaat Tuhan Pok Immanuel Kopassus khususnya, saya mengajak saudara untuk bersama-sama memiliki jam doa. Saya mengajak saudara, mari kita berdoa bersama untuk bangsa dan negara kita. Kita bertemu di udara, kita berdoa bersama. Sebagaimana kisah yang tadi saya ceritakan, bahwa doa memiliki kuasa yang besar. Saya mengajak saudara mulai hari ini dan seterusnya, mari kita pakai waktu bersama. Saya mengusulkan jam 9 malam kita pakai waktu untuk berdoa. Khusus kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Khusus kita berdoa dan menangis untuk bangsa dan negara kita. Khusus kita berdoa dan bertelut di hadapan Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan agar apa yang kita alami dengan bangsa dan negara kita saat ini segera Tuhan tuntaskan. Bahkan untuk dunia kita perlu berlutut karena kita tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan pada kita. Dan mari kita berdoa agar sungguh lawatan Tuhan terjadi pada bangsa dan negara kita. Saya mengajak saudara untuk jam 9 malam, bersamalah dengan keluarga, bersamalah dengan anak dan istri dan suami, bersamalah berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Agar Tuhan menolong kita dan melepaskan kita dari penderitaan ini, termasuk untuk dunia ini. Tuhan memberkati saudara dan senantiasa berdoa
agar kasih Tuhan senantiasa bersama dan menyertai hidup saudara-saudara. Tuhan memberkati, dan tetap semangat, tetap berpengharapan, tetap sukacita, dan jangan lupa andalkan Tuhan dalam doa. Amin.